Lumen nomor 11.920, 25 Maret 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kabar Sukacita untuk Kita. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 28 dan 29. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa itu kabar sukacita? Beberapa waktu lalu kita dengar harga cabai meningkat. Itu menjadi kabar sukacita untuk para petani, sebab mereka dapat menghasilkan cuan lebih banyak dan bahagia karenanya. Bulan Januari dan Februari yang lalu, pemerintah memberikan diskon 50% untuk pelanggan listrik 2.200 kWh ke bawah. Hal itu disambut baik oleh masyarakat. Program fenomenal pemerintahan dengan kabinet merah putih meluncurkan program makan siang bergizi gratis untuk peserta didik dari TK hingga SMA atau SMK. Program ini juga disambut baik. Gaji ke-13 disambut oleh para PNS dengan senang, bukan? Hari ini, gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Apa maksud dari kabar sukacita itu? Kabar sukacita itu adalah terlaksananya janji Allah yang mengutus Mesias ke dalam dunia. Allah mengutus putranya yang tunggal ke dalam dunia untuk mewujudkan kehendaknya itu.
Allah bekerja sama dengan Maria, wanita terpilih untuk menjadi bunda bagi anaknya. Saudara-saudari terkasih, Maria, wanita suci dan sederhana dari Nazaret, ditetapkan Allah untuk menerima karunia menjadi bunda putranya, Yesus. Allah mengutus malaikatnya dan menemui Maria, dan ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Apakah ketetapan Allah itu langsung bersambut dengan lancar? Tidak. Maria mempertanyakan peluang itu karena mana mungkin ia menjadi ibu sebab ia belum bersuami. Tapi Allah memastikan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab Roh Kudus akan turun atasnya dan ia akan mengandung seorang anak laki-laki serta akan melahirkannya untuk kemudian harus dinamai Yesus. Maria pun percaya dan taat dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Inilah kabar sukacita yang mau disampaikan kepada Maria dan kepada Israel serta kepada kita yang mendengar Injil Tuhan hari ini. Allah berkenan turun ke dunia dan menjadi manusia sama seperti dengan kita. Allah menjadi manusia dan dilahirkan seorang perawan suci namanya Maria. Saudara-saudari terkasih, izinkan saya mengutip bacaan rohani yang dibacakan dalam ibadat bacaan pada hari ini, yaitu dari surat Paus Leo Agung. Beliau menulis begini, Yesus mengambil rupa seorang hamba tanpa noda dosa. Ia mengangkat kemanusiaan kita, tetapi tanpa mengurangi kealahannya. Pengosongan diri, di mana yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, dan di mana Tuhan dan Pencipta segala mau menjadi satu dengan manusia yang dapat mati, merupakan kemurahan belas kasih, bukannya kekurangan kemurahan. Untuk itu, Dia sendiri yang dalam rupa Allah menjadi manusia dalam rupa hamba. Demikian Putra Allah masuk ke dalam lembah dunia ini, turun dari tahtanya di surga, tetapi tidak meninggalkan kemuliaan Bapaknya. Dilahirkan dalam tata hidup baru dan dengan kelahiran baru. Inilah sejatinya maksud dari kabar sukacita yang dirayakan oleh liturgi Gereja Katolik sedunia. Apa yang tidak mungkin menurut pandangan manusia bukan masalah bagi Allah yang Maha Kuasa. Tidak sulit baginya untuk mengasihi manusia dengan seluruh kasih-Nya. Sudah berabad-abad Allah ingin menyadarkan umat pilihannya Israel. Namun mereka ternyata tidak setia kepadanya. Maka Allah mengutus putranya yang tunggal turun ke dalam dunia. Paus Leo Agung melanjutkan, sebab selalu
harus dikatakan Yesus yang satu dan sama itu sungguh putra Allah dan sungguh anak manusia. Ia Allah sejauh semula. Ia sang sabda dan sabda itu bersama Allah dan sabda adalah Allah. Dan ia manusia sejauh sabda menjadi daging dan berdiam di antara kita. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja mengajak kita untuk menyambut kabar sukacita dari Allah bersama dengan Bunda Maria dengan kerendahan hati. Kehendak Allah yang harus terjadi. Allah menjadi manusia, namanya Yesus. Kita menerima Dia sebagai Tuhan yang bangkit dari kematian dan mengimani Dia sebagai juru selamat kita, sebab Ia telah melepaskan kita dari kutuk dosa. Ia adalah Allah yang menjanjikan hidup kekal kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Kabar sukacita itu telah hadir di dalam hati manusia yang percaya. Sukacita akan masa depan yang pasti, sebab aku akan pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagimu. Firman-Nya. Yesus telah datang ke dalam dunia bersama dengan kerendahan hati seorang wanita suci bernama Maria. Ia menjadi manusia dalam rahim ibunya Maria dan sama seperti kita, tetapi dia tidak berdosa. Dia adalah Allah. Dia juga yang membebaskan ibunya dari dosa sama dengan dirinya. Itulah yang diajarkan oleh gereja kudus. Maria itu perawan dan ia wanita dan satu-satunya manusia yang dikandung tanpa noda dosa. Marilah kita bergembira sebab Allah telah berkenan menjadi manusia agar kita menjadi anaknya. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku bahagia karena percaya bahwa Allah telah mengasihi aku dalam Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, betapa bahagianya kami sebab Engkau mengasihi kami dan mengutus anak-Mu Yesus ke dalam dunia dan dilahirkan perawan Maria. Tambahkanlah sukacita dan iman kami karena kelahiran Yesus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.